Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil tugas dari PKN yaitu mengenai isu politik di mana Kaisang Pangarep yang akan mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, di mana yang beranggotakan saya Raifa Kotirama dengan NIM 147, ada Muammar Azmi Effendi dengan NIM 149, ada Amanda Nasyirah dengan NIM 168, Jeriza Kusumawardani dengan NIM 168, Muhammad Iqbal 175, Kelvin 178, Amelia 191, Novel Yafik 202, dan Lutfianisa 203. Di mana latar belakang dari permasalahan ini adalah Kaisang Pangarep itu sebagai pengusaha muda yang dikenal karena kiprahnya di bidang bisnis, mulai dari kuliner, media digital, di mana beliau lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1994, di mana Kaisang adalah anak bungsu dari Presiden Joko Widodo dan Iriana Joko Widodo. Sebagai seorang pengusaha dikenal merek dagangnya yaitu Sang Pisang, di mana Kaisang telah menunjukkan kepemimpinan dan kreativitasnya dalam pengembangan bisnis yang memberikan dasar untuk aspirasi politiknya. Selanjutnya yaitu motivasi dari pencalonnya Kaisang sendiri. Yang pertama, kepedulian terhadap daerah. Sebagai seorang yang tinggal lama di DKI Jakarta, Kaisang memiliki ketertarikan emosional dengan daerah tersebut. Yang kedua, keinginan untuk berkontribusi, yaitu dia ingin membawa perubahan dan berkontribusi secara langsung dalam pembangunan Jakarta melalui kebijakan dan program yang inovatif. Yang ketiga, yaitu dari dukungan keluarga, latar belakang politik keluarganya, terutama pengalaman ayahnya, yaitu Presiden Jokowi. Kaisang mendapatkan dukungan dan wawasan yang kuat tentang dunia politik. Dan yang selanjutnya itu dukungan dari beberapa partai politik, seperti Partai Gerindra memiliki opsi untuk diberikannya surat rekomendasi pada pemilihan Wakil Gubernur Jakarta, dan Partai Solidaritas Indonesia mendukung karena Kaisang memenuhi persyaratan administratif. Selanjutnya adalah identifikasi masalah dalam mencalonkan Kaisang Pangarep menjadi Gubernur Jakarta untuk pemilihan legislatif 2029 akan diadakan secara tertutup karena menurut Kaisang langkah ini diperlukan untuk mengurangi praktik politik uang yang sering dilakukan oleh banyak calon anggota legislatif demi memperoleh kursi. Sistem proporsional tertutup memiliki kelebihan yaitu menguatkan tanggung jawab partai politik dalam menentukan daftar calon dan calon terpilih dan mempermudah masyarakat dalam menilai kinerja partai politik. Sistem tersebut juga memiliki kekurangan, yaitu mengandalkan oligarki dan nepotisme karena kekuasaan yang dimiliki oleh partai, tidak ada kedekatan calon dengan pemilih, calon yang cenderung kurang aspiratif, dan pendidikan partai politik dan kesadaran politik masyarakat dapat berkurang karena tidak terlibat langsung dalam pemilihan calon yang mereka yakini mewakili kepentingan mereka. Berikutnya itu masalah yang timbul dari pencalonan Kaisang ini. Yang pertama adalah dugaan nepotisme. Kritikus menuduh pencalonan Kaisang sebagai bentuk nepotisme, mengingat posisinya sebagai anak presiden. Berikutnya adalah kapasitas dan pengalaman. Banyak pihak mempertanyakan kapasitas dan pengalaman Kaisang dalam pemerintahan, mengingat usianya yang muda dan kurangnya pengalaman. Dikarenakan Kaisang baru dari ini masuk ke bidang politik dengan mendadak menjadi ketua partai politik PSI. Ini adalah kontroversi dari usia calon. Putusan dari Mahkamah Agung yang mengubah aturan terkait batas usia calon kepala daerah memungkinkan Kaisang untuk maju. Namun beberapa pihak mungkin memperdebatkan apakah perubahan ini hanya untuk memuluskan langkahnya atau tidak. Kemudian untuk masalah selanjutnya ada krisis ekonomi dan pengangguran serta isu-isu kebijakan. Untuk krisis ekonomi dan pengangguran sendiri, Jakarta menghadapi tantangan ekonomi signifikan, termasuk tingkat pengangguran yang tinggi dan ketimpangan ekonomi. Untuk isu kebijakan, Kaisang harus menghadapi isu kebijakan yang kompleks, termasuk transportasi lingkungan, kesejahteraan sosial, dan infrastruktur. Dia perlu mengembangkan visi dan rencana yang meyakinkan bagi warga Jakarta.
Selanjutnya ada solusi implementatif. Yang pertama itu ada dugaan nepotisme. Jadi pihak atau komite untuk melakukan penyelidikan apakah dari Presiden Jokowi melakukan nepotisme dengan bekerja sama dengan menteri, kabinet, atau pihak-pihak berpengaruh agar Kaisang dapat maju menjadi wakil gubernur. Yang kedua, kapasitas dan pengalaman. Perlu dibentuknya kepanitiaan yang memberikan pengukuran atau penilaian kepada calon-calon gubernur dari bagaimana caranya mengatasi beberapa permasalahan yang ada, serta memberikan himbauan kepada masyarakat tentang aspek-aspek yang perlu ada sebagai gubernur maupun wakil gubernur. Yang ketiga itu ada krisis ekonomi dan pengangguran. Jadi krisis ekonomi dan pengangguran merupakan masalah yang sering terjadi sehingga diperlukannya seseorang yang dapat mengatasi hal tersebut dengan kebijakan maupun programnya. Jadi untuk Kaisang sendiri sudah pernah terjun di bidang ekonomi yaitu F&B, namun dari banyaknya usaha yang dibangun semuanya berurutan mengalami kebangkrutan, sehingga Kaisang perlu membuktikan bahwa dia bisa mengatasi ekonomi dengan mempertajamkan usahanya. Solusi implementatif yang kedua selanjutnya yaitu kontroversi usia. Mahkamah Agung perlu mengkaji ulang untuk melakukan pengubahan minimal usia calon kepala daerah. Hal ini perlu dicek kembali seberapa besar dampak dengan perubahan kebijakan ini. Selain itu, dalam melakukan perubahan kebijakan tidak boleh dilakukan secara mendadak karena akan menghasilkan hasil yang kurang maksimal. Selanjutnya, infrastruktur dan transportasi. Kaisang dapat fokus pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta memperbaiki sistem transportasi publik untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas antar daerah. Selain itu juga melakukan pemeliharaan pada fasilitas umum yang lainnya. Lingkungan, Kaisang bisa menginisiasi program-program ramah lingkungan seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah berbasis komunitas, dan penerapan energi terbarukan di sektor-sektor strategi. Selanjutnya untuk solusi implementatif selanjutnya yaitu yang pertama program ekonomi eksklusif, di mana mengembangkan inisiatif yang mendukung UMKM dan menciptakan lapangan kerja baru. Selanjutnya memberikan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja muda dan pengangguran. Lalu menggandeng investor untuk berkolaborasi guna pertumbuhan ekonomi. Lalu poin selanjutnya yaitu pembangunan infrastruktur, di mana meningkatkan kualitas jalan raya, jembatan, dan fasilitas transportasi umum. Selain itu juga mendorong pembangunan infrastruktur digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Lalu poin selanjutnya yaitu kebijakan lingkungan, di mana meluncurkan program penghijauan di daerah perkotaan dan pedesaan. Lalu mengimplementasikan regulasi ketat untuk mengurangi polusi dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Untuk poin selanjutnya, peningkatan pendidikan dan kesehatan, di mana meningkatkan akses pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah baru dan meningkatkan kualitas guru. Selain itu, meningkatkan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Lalu, transparansi dan partisipasi publik, di mana membangun sistem pemerintahan yang transparan dengan melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, di mana mengadakan forum-forum diskusi terbuka dengan masyarakat untuk mendengar langsung aspirasi dan keluhan mereka. Di mana hasil wawancara, di mana tentang Kaisang Pangarep yang mencalonkan diri sebagai gubernur yang pertama, narasumber pertama, di mana beliau menjawab tidak setuju karena menurut beliau Kaisang belum mempunyai pengalaman cukup di bidang politik dan pemerintahan. Ini bukan hanya tentang popularitas atau latar belakang keluarga, tetapi tentang kemampuan kepemimpinan dan pengelola pemerintahan. Untuk narasumber kedua yaitu Ibu Lestari, aktivitas sosial, beliau merasa ini bagian dari dinasti politik yang semakin menguat di Indonesia. Butuh pemimpin yang dipilih karena kemampuan dan integrasinya, bukan karena hubungan keluarga. Untuk narasumber ketiga yaitu Bapak Denny sebagai karyawan pabrik, di mana beliau menanggapi bahwa masalah-masalah kompleks yang dihadapi di daerah kita, dia mungkin berhasil di bisnis, tapi politik dan pemerintahan itu sangat berbeda. Beliau menjawab bahwa lebih percaya pada kandidat yang punya track record di bidang politik. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembahasan ini.
Yang pertama itu pencalonan Kaisang Pangarep menimbulkan banyak hal yang kontroversi, dimulai dari dugaan nepotisme, pengalaman, hingga putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung mengenai batasan usia syarat calon wakil daerah. Yang kedua, masyarakat banyak yang merasa bahwa Kaisang Pangarep masih belum cukup memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Eh, Kaisang harus menghadapi pandangan skeptis masyarakat dan persaingan internal dalam partai politik. Tiga program kerja yang diusulkan termasuk pengembangan inisiatif UMKM, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta transparansi dan partisipasi publik. Dan yang terakhir yaitu adanya potensi keterlibatan anak muda terjun langsung ke dunia politik yang dapat memberikan gebrakan baru bagi generasi tua. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, dalam menghadapi era digital, para akademisi perlu memperhatikan bagaimana nasib negara ini untuk kedepannya. Dimulai dari mengkritisi setiap kebijakan yang ada hingga tidak acuh pada kondisi politik yang sedang terjadi. Yang kedua, dalam menjadi seorang pemimpin, harus mempunyai kapasitas diri yang mumpuni. Seorang calon pemimpin harus mengembangkan kapasitas dan pengalaman politiknya dengan menyusun tim ahli yang kompeten dan menunjukkan kemampuannya melalui program kerja yang berdampak langsung pada masyarakat. Yang ketiga, bagi masyarakat perlu memperhatikan kualitas dari calon perwakilan pemerintahan dengan melihat informasi mengenai calon melewati media yang ada agar tidak mudah terpengaruh dengan propaganda dan hoax, sehingga masyarakat dapat memilih calon yang tepat berdasarkan informasi akurat dan penilaian secara objektif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.